Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa mudah-mudahan semua keluarga dan juga Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya semua dalam keadaan yang baik. Dan pada pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah 28 Juni 2020 bersama dengan Gereja Baptis Indonesia Cilandak. Sebelum kita akan masuk dalam seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan sehingga kita boleh memberikan yang terbaik dari diri kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Kita akan angkat lagu pujian, Kau yang terindah. Kau yang
Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah lain yang seperti Engkau. Besar, perkasa, penuh dengan kemuliaan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama keluarga kami ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucapkan sukacita dan ucapan syukur kami kepadamu ya Allah Bapa. Biarkanlah Tuhan setiap nafas kehidupan, setiap kesehatan, setiap berkat, baik itu jasmani maupun rohani yang telah kami terima dari Tuhan. Hendaknya kami senantiasa mengucap syukur dan kami memberikan hal tersebut kembali kepadamu ya Allah Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memberikan hati dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pemulihan pasca COVID-19 yang menimpa Indonesia ya Allah Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan membuat keadaan normal kembali seperti semula Tuhan. Dan hendaklah kami Tuhan sebagai masyarakat, kami juga boleh mendukung setiap apa yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kami boleh dengar-dengaran dan kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah Bapa dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami, ibadah keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang akan berkarya atas kami. Terima kasih Allah Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat hari ini, pagi hari ini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama keluarga yang ada di rumah. Kita akan mengangkat lagu pujian Allah itu baik karena Allah begitu baik buat kita hingga pada saat hari ini.
Tuhan Yesus luar biasa baik buat kita. Dan Allah itu senantiasa baik buat kita. Puji nama Tuhan, Allah begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk pada kesempatan untuk penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Heru pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu pujian, Bukti Kebesaran-Mu. Mari sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk segala mujizat-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah hidup kami terus sejalan dengan rencana Tuhan. Ampuni jika dalam kehidupan kami sering mendukakan hati Tuhan. Hari ini kami bersyukur kami boleh datang, diundang oleh Tuhan menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami diberkati dengan puji-pujian dan kami juga akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus, Roh yang daripada Allah itu yang akan menuntun kami, sehingga setiap kata demi kata boleh memberkati jemaat Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang akan ambil alih, biarlah Tuhan sendiri yang akan berkarya. Kami sambut berkat-Mu, firman Tuhan dengan rasa ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin kita masih berada di rumah beribadah melalui online. Sudah 2 atau 3 bulan ini kita berada di rumah, pasti kita sudah rindu sekali ya. Apalagi kita sudah mendengar kabar ada pelonggaran PSBB dan mungkin di minggu-minggu depan ini adalah ibadah online yang terakhir. Saya berdoa supaya kita terus rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tema besar gereja kita pada bulan ini adalah Tuhan Yesus baik. Pertanyaannya adalah, di mana kebaikan Tuhan Yesus? Mungkin kalau di tahun yang lalu kita bisa menceritakan banyak tentang kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Januari kita bisa menceritakan, wow, Tuhan Yesus baik. Februari sudah ada 2 orang ya, kabarnya ya, 2 orang di Depok yang positif COVID-19. Nah, hari-hari ini ketika saya bertanya kepada orang-orang, tidak perlu disurvei, tapi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Pasti banyak sekali yang mengeluh, Pak, pekerjaan saya harus bekerja di rumah. Pak, saya dirumahkan. Pak, saya di PHK. Pak, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Semuanya mengekang hidup kita. Sepertinya tidak ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan akhir-akhir ini. Ada yang mengeluh banyak sekali. Jadi jika ada pertanyaan, apakah Tuhan Yesus baik? Apakah Tuhan baik? Pasti di akhir-akhir ini banyak orang yang berkata bahwa susah untuk berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Saya secara pribadi banyak hal yang saya rencanakan, banyak hal yang sudah saya planning dengan keuntungan-keuntungan dan juga hal-hal materi yang akan saya terima, tetapi semuanya gagal total, semuanya nol besar. Sehingga kalau saya pun secara pribadi ditanya di mana kebaikan Tuhan, saya akan berkata, waduh, mikir-mikir. Bahkan ada orang-orang yang ketika mau bayar kontrakan sudah tidak bisa lagi, mau makan sudah tidak bisa lagi. Banyak hal yang terjadi yang membuat kita sepertinya tertutup di mana kebaikan Tuhan Yesus itu. Tapi hari ini saya sangat terberkati sekali ketika diberikan tema Tuhan Yesus baik. Mari kita akan membuka bersama-sama ayat yang sangat memberkati di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya, berada di rumah kita bisa bersama-sama menyimaknya. Sekali lagi, Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dengan judul perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu
mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dalam kisah ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanannya, melayani orang-orang. Ada 5.000 orang diberkati dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada orang buta dicelupkan, ada orang lumpuh disembuhkan. Ada banyak penyakit yang orang-orang alami dibawa kepada Tuhan, dan mereka mengalami mujizat yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai pelayanan, mereka bertolak ke danau. Tiba-tiba ada taufan mengamuk. Hari-hari ini badai ini bukan hanya orang Kristen saja yang mengalami, Bapak Ibu Saudara. Semua orang belahan bumi manapun, walaupun ada ya negara-negara yang bebas dari COVID, ada. Saya membaca itu ada beberapa negara gitu ya. Tapi hampir sebagian besar mengalami penerbangan kacau, transportasi kacau, pariwisata, sekolah, bahkan semua lini pekerjaan mengalami yang namanya badai itu. Pengusaha-pengusaha retail, bahkan pengusaha kecil dan menengah, semua mengalami yang namanya badai itu. Bahkan Alkitab menuliskan Tuhan Yesus dalam pelayanannya beserta dengan murid-muridnya ada badai yang mengamuk. Kemarin ada kutipan yang sangat menarik ya. Kita semua mengalami badai, tapi kita berada di kapal yang berbeda. Kita mengalami yang namanya badai yang sama, tetapi kita punya kapal yang berbeda. Kita berada di kapal yang berbeda. Yes, kita memang sedang mengalami badai itu. Tapi firman Tuhan di sini, kenapa Tuhan izinkan badai itu terjadi? Sehingga pertanyaannya, kalau ada badai terjadi, kenapa kita harus berkata Tuhan Yesus baik? Ada sebuah pertanyaan, kalau badai itu terjadi, masalah hidup Tuhan izinkan terjadi, pencobaan terjadi, penyakit terjadi, masalah-masalah terus silih berganti, tapi kita harus berkata Tuhan Yesus baik. Bahkan Alkitab menjelaskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab Tuhan Yesus baik. Saya secara pribadi ketika mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup saya, di mana kebaikan Tuhan? Kacau balau terjadi di dunia ini. Bahkan mengalami beberapa kesulitan-kesulitan, harus memikir, memutar bagaimana untuk kita tetap eksis hidup. Nah, hari ini mengapa badai itu Tuhan izinkan terjadi, dan kita harus terus berkata Tuhan Yesus baik. Yang pertama adalah supaya kita lebih mengenal Yesus. Dalam Markus pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ayat 35 sampai ayat yang ke-36, di situ Tuhan Yesus atau murid-murid yang mengajak. Kalau kita membaca ya, saya baca sekali lagi, Markus pasal yang 4 ayat ke-35-36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
Tuhan Yesus. Marilah kita. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 3 tahun kurang lebih murid-murid ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apakah pengenalan mereka, ketenangan mereka, keintiman mereka bersama dengan Tuhan itu bisa teruji ketika ada masalah? Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara di sini sudah ada yang 20 tahun, 30 tahun menjadi orang Kristen. Tetapi ketika ada sebuah masalah, disitulah kita bisa mengerti bahwa kita harus mengenal lebih dalam lagi pribadi Tuhan Yesus. Saya dengan pendeta kita, Pendeta Sugi, mengenal, banyak paham, kami bersahabat lama, mungkin hampir 6 tahun, 7 tahun kami sebelum melayani di tempat ini kami sudah mengenal. Dan biasanya kalau Pak Sugi bilang, Mas Heru, ayo kita makan, saya tidak akan ragu-ragu. Yes, ayo. Karena pasti kalau Pak Sugi sudah mengajak saya, pasti dia yang bayar, Bapak Ibu Saudara. Pasti itu. Tapi kalau ada orang jalan lewat terus bilang, Mas, ayo makan. Nah, saya pasti ragu karena saya belum mengenal pribadi orang itu. Tiba-tiba dia ngajak saya makan, entah mau makan di mana, makan apa, siapa yang bayarin kan saya nggak tahu. Tetapi kalau saya mengenal pribadi seperti saya mengenal Pendeta Sugi, beliau bilang kepada saya, Mas Heru, ayo kita makan. Yes. Ayo kita makan di mana kok? Di makan makanan yang cepat saji, yang enak dan lain sebagainya pastinya ya. Karena kalau di warteg itu sudah biasa kami ya. Jadi mungkin di tempat-tempat yang lain gitu ya. Pengenalan akan Tuhan itu menentukan hidup kita. Karena di situ ada proses bagi kita semuanya. Saya mengenal Pendeta Sugi juga ada prosesnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, suami istri mengenal suami, suami mengenal istri bukan hanya sehari 2 hari. Mungkin kemarin saya berkunjung ke saudara-saudara seiman dan berkata, Bapak Ibu sudah menikah berapa tahun? Ada yang 32 tahun, 33 tahun. Jadi tidak langsung mengenal sehari langsung tahu makanan kesukaannya, ini apa, suka berlibur kemana, tidak mungkin. Tetapi itu ada sebuah proses dan badai itu yang akan memproses kita supaya kita terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik, bahkan berkata Tuhan Yesus teramat baik ya. Jadi jika semuanya diizinkan terjadi, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita untuk kita lebih mengenal Tuhan lagi. Saya juga merasa khawatir kemarin. Waktu minggu pertama mungkin ya saldo masih ada ya, ketika dibilang harus bekerja di rumah, work from home gitu ya, WFH ya, harus bekerja di rumah. Seminggu pertama masih sukacita gitu ya, karena saya belanja telur, nugget, sayur-sayuran, saya isi kulkas supaya ada persediaan. 2 minggu berjalan, 3 minggu berjalan, 4 minggu berjalan, sudah mulai bosan, sudah mulai saldo di tabungan menipis dan harus berbuat apa, bingung, khawatir apa yang akan terjadi, dan dengar kabar-kabar banyak berita buruk, nanti ini akan tidak akan dibuka lagi, yang ini nanti sampai akhir tahun dan lain sebagainya, membuat kita semakin khawatir. Tetapi ketika saya mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu memelihara hidup saya menjadi tenang. Awalnya saya khawatir, pengen pulang kampung, nggak bisa ditutup. Ya, kalau di kampung mungkin daun-daun pepaya atau apa, kami di kampung kalau minimal ya kalau mau makan kan bisa ke kebun ya, cabai ada, daun singkong, daun-daun yang lainnya ya ada. Tetapi ketika di kota
kita harus dalam tanda kutip dikurung di rumah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pusing Bapak Ibu Saudara, saya mengalaminya. Saya khawatir juga bagaimana besok mau makan apa. Tetapi ketika saya mengenal pribadi Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara umatmu Israel 40 tahun berada di padang gurun, saya percaya bahwa Tuhan juga memelihara pribadi saya, memelihara Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mungkin badai yang kita alami berbeda-beda, tetapi yakinilah ketika engkau mengenal Yesus sebagai Allah, Juru Selamat, pemelihara hidupmu, pemberi berkat, engkau akan merasa tenang. Ya? Di saat badai bergelora, kita akan terbang bersama Yesus. Ku tenang sebab engkau Allahku. Ya? Di saat badai itu bergelora menghantam dunia ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersandar kepada Tuhan, bahkan tenang bersama Yesus. Jadi lewat setiap badai persoalan yang kita alami ini, kita semakin mengenal Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Baik. Yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-37, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kenapa badai itu Tuhan izinkan terjadi? Supaya kita tahu, diajari cara-cara untuk melewati badai itu. Jadi kalau kita sudah mengenal Yesus, kita tidak dimanja-manja, ditimang-timang Bapak Ibu Saudara, tetapi kita diajari, kita harus melewati. Caranya bagaimana? Ya, ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik sekali. Ada sahabat yang memulai usahanya bersama-sama, dua-duanya bangkrut Bapak Ibu Saudara. Sampai menjelang paruh baya, usia menjelang pensiun, mereka sudah tidak punya apa-apa karena mereka bersahabat. Sahabat yang satu bilang kepada sahabat yang satunya lagi dan berkata, "Bro, gue sudah nggak punya apa-apa, pinjemin gue uang dong." "Ya sama, gue juga nggak punya uang," kata sahabat yang satu ya. Karena mereka saling bersahabatan, sang sahabat itu hanya memiliki jam, ya, jam tangan, tapi masih berada di sebuah tempat gitu. Karena saking membutuhkan uang, sahabat yang mau pinjam uang itu langsung membawanya dan pergi kepada tukang jam. Ya, "Pak, tolong ini jamnya ini laku berapa?" Biasanya kan kalau orang tukang jam pasti akan ini ya, mengecek ya keaslian dan lain sebagainya. "Gak bisa Pak, karena ini kan masih di kotak di tempat kayak gini. Bagaimana saya membukanya?" Mereka berdua sampai mencokal-cokal, gak bisa. Muter-muter, gak bisa. Gitu ya. Sampai putus asa, balik lagi ke sahabat yang tadi yang punya jam ini. "Bro, lo mau minjemin gua aja harus kayak gini sih, gimana?" Padahal itu kan ada tombolnya gitu ya. Jadi hanya diceklik gitu akan terbuka gitu ya. Setelah terbuka, tahu caranya ya. Si sahabat ini langsung pergi. "Ya udah, aku coba jual lagi," gitu kan. Jual ke pedagang ini, ternyata hanya ditawar beberapa rupiah saja. Ya, 10.000, 20.000, 30.000, tinggi-tinggi ya jamnya ditawar 50.000 Bapak Ibu Saudara. Sedih lagi sih sahabat ini. "Aduh, lo punya jam nggak laku-laku, udah pulang aja lah." Dia coba tanya, "Ini gimana bro, lo mau pinjemin gua uang, harus jual jam tapi jammu nggak laku. Coba kamu jual di tempat ini." Dia kasih alamatnya. Ternyata sampai ditawar jutaan rupiah. Karena apa? Karena jam klasik yang legend gitu ya, punya nilai sejarah. Jadi kalau kita tahu caranya, tahu penempatannya, suatu barang, suatu berkat itu bisa nilainya tinggi. Terkadang kita sudah mengenal Yesus, tapi kita nggak tahu caranya
menikmati berkat Tuhan itu. Harusnya berkat itu sudah ada di depan kita semua, tetapi kita tidak bisa mengerti cara menikmati berkat itu. Kisah di dalam Markus pasal yang keempat ini, sebenarnya mereka tahu caranya melewati badai. Karena apa? Saya bisa mengatakan seperti ini karena hampir sebagian dari murid-murid Tuhan Yesus itu pekerjaannya adalah nelayan. Ya, sementara Tuhan Yesus adalah berjibaku dengan kayu karena Yusuf adalah tukang kayu. Kenapa saya bilang tahu caranya? Karena mereka hampir sebagian besar adalah nelayan yang biasa melewati yang namanya badai, tetapi mereka tidak tahu caranya, panik sehingga harus minta tolong kepada tukang kayu. Hari-hari ini juga mungkin kita bisa punya cara intelektual kita bisa punya keahlian, punya kemampuan, punya talenta, tapi hari-hari ini semuanya Tuhan ratakan. Hanya cara Tuhan saja yang menjamin kehidupan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang pintar mengeluh cara ini. Bahkan kalau kita baca, kita cari keterangan-keterangan, COVID-19 itu belum ditemukan serumnya untuk anti virus itu membuktikan bahwa orang-orang pintar, profesor, doktor, semuanya intelektual itu diratakan oleh Tuhan. Filsafat, orang-orang pintar, motivator, semuanya hari-hari ini bertekuk lutut ya di bawah cara Tuhan. Kalau kita tahu caranya, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-35, mari kita akan membaca 2 Samuel. Markusnya jangan ditutup dulu Bapak Ibu ya. 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel 22 ayat yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari awal, itu adalah nyanyian syukur Daud. Daud diajari berperang. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, saya orang Kristen harus berperang. Tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Efesus pasal yang ke-6, supaya kita tidak terjebak dalam peperangan. Orang Kristen perang, jangan ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita melawan dosa. Gimana ini Pak? Anda mau diberkati, Anda mau mengalami mujizat Tuhan, Anda harus tahu caranya berperang melawan dosa-dosa yang Anda perbuat. Pribadi lepas pribadi pasti punya kelemahan masing-masing, punya dosa-dosa yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Anda dan Yesus yang tahu. Dan mungkin sudah bertahun-tahun Anda terbelenggu oleh dosa itu, dosa keuangan, dosa-dosa yang lain. Tetapi ketika kita tahu caranya, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Daud dalam pengalamannya hanya seorang penggembala 2 atau 3 ekor kambing saja bisa berperang karena dia tahu caranya. Tahu caranya menang. Ya, kalau kita tahu caranya, kita pasti akan bisa
melewati badai itu. Setelah kita kenal Kristus Yesus, Tuhan mengajari kita untuk tahu caranya terlepas dari badai-badai hidup ini. Saya sangat bersyukur sekali ketika di tengah-tengah pandemik ini saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan pekerjaan apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah pandemik ini untuk tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Pernah saya berdoa kepada Tuhan memohon bagaimana caranya Tuhan. Tuhan menjawab dengan santainya ya. Udah, kamu rebahan aja. Pernah nggak? Enak banget ya jadi anak Tuhan ya. Disuruh rebahan saja dikirim berkat ya. Bahkan kalau di dalam Pemazmur berkata, ketika kita tidur saja Tuhan terus memberkati kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang tahu caranya menikmati berkat itu. Pernah saya disuruh rebahan saja oleh Tuhan, santai aja bro, nanti saya kirimkan berkat luar biasa Tuhan kita. Ketika harus melakukan sesuatu, ya kita harus lakukan sesuatu. Ketika kita harus berdiam, kita harus berdiam. Tahu caranya, Tuhan memberkati kita. Luar biasa sekali. Daud, seorang yang tidak bisa berperang, diajari Tuhan berperang, menang bahkan melawan Goliat. Goliat itu kalau dalam bahasa asli Alkitab itu adalah pusaran debu gitu ya. Jadi kubangan debu gitu. Jadi itu debu-debu dosa yang membuat kita semakin tidak bisa melihat berkat itu. Bagaimana kita bisa tahu caranya kalau kita tertutup oleh debu-debu dosa itu? Jadi tetap berkata Tuhan Yesus baik walaupun di tengah badai, karena kita akan semakin mengenal Tuhan, karena kita akan diberikan caranya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus pasal yang keempat, kembali ke dalam Markus pasal yang keempat tadi, bahwa badai itu terjadi supaya apa? Sudah pasti supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Mau mengalami mujizat Tuhan Bapak Ibu Saudara? Ya, biasanya ada guyonan kalau mau mengalami mujizat ya harus lewati badai. Berani? Ini pertanyaan bagi kita. Kalau mau mengalami mujizat harus lewati badai. Orang Kristen pengennya mengalami mujizat terus, tapi tidak mau melewati badai, tidak mau tahu caranya, tidak mau mengenal siapa yang memberi berkat. Saya hanya yang penting berkat dan berkat terus, tidak tahu caranya, tidak tahu mengenal hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu diizinkan terjadi oleh Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada anak-anak yang harus sekolah melalui HP ya, online, kuliah online, bekerja online, ibadah online ya. Tapi percaya ya, walaupun kita ibadah online, surganya tidak surga online ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi surga yang sungguh-sungguh gitu ya. Asalkan nanti kalau gereja sudah buka ya kita harus tetap rajin menjadi pelangi atau berkat yang khusus. Sehabis hujan pasti ada pelangi. Jadi sehabis COVID ini kalau ada gereja dibuka, ada pelayanan yang harus Anda layani, ya semakin lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan malah ya udahlah jangan dibuka dulu, saya mah mending ibadah sambil rebahan gitu ya. Apalagi ada yang berpikir tidak persembahan, waduh kacau sekali itu ya. Jadi harus lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara, supaya Anda mengalami mujizat Tuhan, Anda harus lebih baik lagi. Anda harus mengoreksi diri lagi. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan juga pastinya merasa sangat terberkati sekali ya, menjadi sebuah cambukan tersendiri ketika dulu mungkin kami melayani Tuhan capek sedikit ngeluh,
Dulu kami melayani Tuhan mungkin setengah hati. Nah, Tuhan izinkan gerejanya ditutup dulu biar kamu mikir gitu ya. Jadi ini sebagai introspeksi dalam kehidupan kita. Mungkin ini adalah khotbah terakhir di bulan Juni dan khotbah terakhir secara online. Saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, setelah COVID ini berlalu, setelah new normal, mari kita lebih lagi mengenal Tuhan. Mari kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan, karena mujizat Allah sedang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Angin ribut menjadi tenang sekali. Karena apa? Karena kita sudah mengenal Kristus Yesus. Karena kita tahu caranya. Tuhan akan terus memberkati kita. Ada sebuah pertanyaan yang menjadi dilema sekali ya, ketika orang yang tidak percaya Kristus terus mereka berargumen, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Allah harus jadi manusia? Kenapa Yesus yang Allah kok bisa lapar, kok bisa marah gitu ya? Ayat ini membuktikan keilahiannya Allah, keilahiannya Yesus Kristus, bahwa Ia adalah Allah yang sejati. Badai, angin ribut pun Dia bisa atur sedemikian. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus Tuhan kok lapar dan lain sebagainya, Anda harus belajar kristologi. Karena Allah kita adalah Allah yang sejati. Kristus Yesus adalah manusia sejati. Membuktikan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Dia lapar, dia sakit, dia mengalami kekhawatiran sampai peluhnya itu seperti darah karena manusiawi. Tetapi di sini juga kita bisa membuktikan bahwa Kristus Yesus itu adalah Allah yang sejati, karena Dia berkuasa atas dunia ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum percaya menonton tayangan ini, bagaimana Yesus sebagai manusia, bagaimana Yesus sebagai ilahi, ikut belajar firman Tuhan. Datang ke gereja, kami undang ke Gereja Baptis Indonesia Cilandak untuk bersama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Anda bisa merasakan bagaimana Yesus sebagai sahabat saya yang baik, bagaimana Yesus sebagai penolong saya yang baik, bagaimana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau Anda belum merasakan secara pribadi, mungkin Anda bisa berkata banyak, argumen banyak. Tetapi kalau Anda sudah merasakan secara pribadi, Tuhan Yesus sangat baik. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Markus pasal yang keempat 35 sampai ayat yang ke-41, di mana badai itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya Tuhan mengajarkan caranya bagaimana. Luar biasa Allah kita ya. Kadang-kadang kita disuruh duduk, disuruh diam ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Perjanjian Lama, ketika Yosua berperang, ada waktunya Yosua itu hanya suruh berdiam saja. Ketika menghadapi Yeriko, tembok yang sangat tebal itu, Tuhan bilang apa? Kelilingi saja gitu ya. Enak banget ya, nggak berperang dulu lah, nyanyi-nyanyi, tiup trompet dan lain sebagainya. Kelilingi saja. Ada kalanya Tuhan bilang kelilingi. Cara-cara Tuhan adalah cara-cara yang luar biasa. Kadang kepandaian dan otak kita tidak nyampe di situ, tetapi ketika engkau mengenal Tuhan dan tahu caranya, yang ketiga, engkau akan mengalami mujizat. Mungkin hari-hari ini secara hitung-hitungan manusia, usaha saya bangkrut, sekolah corat marit, kuliah bagaimana, ibadah saya bagaimana. Tetapi ketika engkau berkata Tuhan Yesus baik, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Akan ada pelangi sehabis hujan, akan ada berkat
di balik masalah. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat kejadian ini mungkin di dunia belahan manapun gereja-gereja, tempat-tempat ibadah ditutup, tetapi Tuhan izinkan terjadi supaya kita tetap rindu, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus merasakan mujizat Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan secara pribadi bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang berjalan dalam mujizat. Tadi pujian berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat selalu menyertai jalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di akhir bulan Juni ini kami boleh tetap merasakan kasih, berkat, penyertaan, kesehatan, bahkan segala fasilitas yang kami miliki boleh kami nikmati. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami punya Allah yang hidup. Hari ini kami mau berjalan dalam mujizat Allah. Sertai kami, ajar kami untuk terus mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ajar kami tentang cara-cara Allah yang luar biasa, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus bisa melewati setiap badai persoalan. Dan kami yakini bahwa berkat dan mujizat itu terus menyertai kami. Kami berdoa untuk Gembala Sidang, pemimpin kami di tempat ini, Pendeta Muda Sugi Purnomo. Tuhan memberkati dalam pengembalaannya, biarlah setiap keputusan yang beliau ambil di kelak hari ketika menghadapi aturan-aturan yang baru, boleh Tuhan berikan hikmat marifat, dan para pengurus-pengurus gereja juga diberikan hikmat yang daripada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya mari arahkan hatimu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberkati dalam setiap langkah hidupmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang engkau usahakan akan diberkati oleh Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Tuhan Yesus baik. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721 atas nama Milka Handayani.